Mahasiswa tikam teman di UIN Suskaryau terancam dipecat dari kampus. Lubang raksasa di Aceh Tengah semakin luas. Sebulan setelah jalan utama putus, kini longsoran menyentuh jalan alternatif. Seorang warga di Cilacap, Jawa Tengah meninggal akibat diserbu lebah yang bersarang di atap rumahnya. Jakarta Ramadan Festival resmi dibuka sore hari tadi. Di malam hari masyarakat disuguhkan dengan pemandangan lampu-lampu indah di sepanjang trotoar sekitar Bundaran HI. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah truk bermuatan susu menabrak 3 rumah di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya sopir truk meninggal dunia. Belum mabuk. Sebenarnya guys. Kaya mas. Warga Kecamatan Pakis Magelang dikejutkan dengan sebuah truk yang tiba-tiba menabrak rumah salah seorang warga. Kejadian bermula ketika truk melaju dari arah Salatiga menuju Magelang. Sesampainya di lokasi, truk oleng dan berjalan terlalu ke kanan hingga menabrak pagar rumah tersebut. Sopir truk diduga tidak menguasai medan jalan yang berliku di kawasan tersebut. Kecelakaan material laka lantas tunggal, ini kerugiannya yaitu ada korban jiwa 1 orang meninggal dunia, yaitu supir kendaraan. Ini dimungkinkan ini sementara yang bersangkutan tidak mengenal medan jalan karena di kilometer 15 ini jalannya berliku-liku, jadi dimungkinkan tidak mengenal medan jalan dan tidak ada ditemukan bekas rem. Sudah diduga akibat selang regulator gas bocor, sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. 1 orang mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat penghuni rumah baru selesai menggunakan kompor usai memasak makanan untuk berbuka. Api dengan cepat membakar rumah hingga menimbulkan kepanikan warga sekitar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dengan 35 personel dikerahkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke bangunan lain. Untuk dugaan sementara menurut korban itu kebocoran gas. Informasi dari pemilik rumah saat dia sudah selesai mematikan, satu terjadi ledakan seperti itu. Ada korban 1, korban terbakar ringan, luka ringan. Seorang warga di Cilacap, Jawa Tengah meninggal usai diserbu lebah yang bersarang di atap rumahnya. Serbuan lebah terjadi saat korban hendak membersihkan toren air yang berada di atap rumahnya di Desa Mujurlor, Cilacap. Korban tak mengetahui jika di dalam toren terdapat sarang lebah yang kemudian langsung menyerangnya. Korban sempat dievakuasi dan dibawa ke RSUD Banyumas, namun nyawa korban tak tertolong. Kejadian orang yang tetangga saya meninggal dunia akibat terkena tawon. Waktu itu saya berada di bengkel, terus saya mendengar teriakan dari si korban, terus saya keluar, saya melihat di atas itu si korban sedang digerubuk tawon. Seorang karyawan Bank Lampung ditembak orang tak dikenal saat sedang tidur di rumahnya di Tulang Bawang, Lampung. Korban mengalami luka tembak di bagian kaki sebelah kanan. Iya,
Korban warga Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang harus dirawat di rumah sakit karena kakinya terluka tembak oleh orang tak dikenal saat beristirahat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti berupa 1 amunisi. Korban diduga ditembak orang tak dikenal melalui ventilasi udara di kamar korban. Polisi kini memburu pelaku penembakan. Nah, tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu Posisinya abang lagi tidur. Saya tidur, posisi tidur saya kedengar suara tembakan. Langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari, belakang itu lari. Lalu jadi minta tolong sama aparat penegak hukum setempat. Tunggu kapolnya. Sebenarnya saya sebenarnya saya nggak pernah punya musuh. Tapi peluru itu bersarang nih deh. Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Untuk selongsong tidak ditemukan, hanya 1 buah proyektil kaliber 22. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait penembakan karyawan Bank Lampung, kita saat ini sudah bersama dengan AKP Irwan Syah, Kapolsek Banjar Agung. Selamat malam, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nampaknya masih di mute, boleh di unmute Zoom-nya. Selamat malam Mas Baim. Baik, sejauh ini bagaimana hasil dari olah TKP Pak Kapolsek? Jadi sejauh ini tadi siang kami melaksanakan kembali rekonstruksi bersama dengan korban di TKP. Dengan hasil kami sejak kemarin memang mengamankan 1 buah proyektil yang diduga itu kalibernya sekitar 7 mm. Kalau 7 mm itu sekitar kaliber 28. Demikian. Kaliber 28 ini kalau dengan kaliber seperti itu jenis senjatanya diperkirakan senjata apa Pak Kapolsek? Kalau untuk proyektil begitu jenis senjatanya senjata seperti Beretta ataupun seperti di bawah Colt. Colt itu kan 38 tuh. Itu di 28 dia lebih kecil. Seperti revolver mungkin bisa mirip ya? Ukuran seperti itu. Spesifiknya seperti revolver. Untuk proyektil sudah diuji balistik? Untuk lagi kami persiapkan untuk mengajukan uji balistik untuk proyektil. Oke, Pak Kapolsek, di TKP ketika olah TKP dilibatkan juga unit K9. Bagaimana sejauh ini yang ditemukan? Apakah jejak-jejak pelaku didapatkan? Betul. Kemarin tanggal 26 itu pasca kejadian itu kita upayakan mendatangkan unit anjing pelacak atau K9. Itu jejak-jejak. Sementara dari K9 sendiri karena memang kejadian malam itu warga banyak yang datang sehingga untuk yang di luar itu karena pelaku ini terindikasi dia menembak dari luar menurut keterangan korban menembak dari luar sehingga kita fokus di luar. Sementara di fokus di luar ini itu sudah banyak orang lalu lalang malaman itu. Demikian. Tidak ada CCTV kah di lokasi di lingkungan sekitar TKP, Pak Kapolsek? Terima kasih Mas Baim. Untuk CCTV ada itu di depan rumah. Cuman TKP ini jauh di belakang rumah korban, artinya di bagian dapur. Sehingga akses untuk masuk ke dapur itu atau ke kamar yang tepat TKP ini itu di belakang lebih luas karena di belakang juga itu ada akses tempat pembuangan sampah. Di sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah itu ada lapangan kosong sehingga kemungkinan kalau pelaku masuk dari depan itu masuk dari gerbang. Cuman dari belakang juga lebih bisa dia masuk si pelaku. Diperkirakan. Pak Kapolsek, kalau sejauh ini hasil pelacakan di history chat atau telepon dari pelaku ini korban, apakah ada ancaman? Korban sempat mendapatkan ancaman sebelumnya atau ada yang mencurigakan? Sempat kami tanyakan di berita acara pemeriksaan juga atau wawancara. Beberapa kali saya pertanyakan juga bahwa
ada beberapa indikator yang saya tanyakan terkait masalah rekan kerja, sahabat, ataupun keluarga, ataupun di pekerjaan. Ini korban sendiri mengatakan bahwa beliau tidak ada selama ini musuh atau apalagi yang mau melukai dia, membuat dia dibunuh gitu. Cuman sejauh ini pengakuan beliau tidak ada. Sementara dari chatting-chattingan ataupun dari ancaman-ancaman, korban juga mengakui tidak ada gitu, Mas Baip. Tapi ini dipastikan bukan peluru nyasar, tapi betul sebagai korban penembakan orang tadi kenal, Pak Kapolsek. Itu masih kami dalamin, kami selalu akan fokus ke TKP, karena ini fokusnya di TKP. Kami belum bisa memastikan apakah ini peluru nyasar atau peluru yang sudah dipastikan ditembakkan kepada korban. Karena memang akses di belakang itu banyak, artinya lapangan di sebelah ke kiri itu lapangan, di sebelah belakang itu ada tempat pembuangan sampah. Menurut keterangan korban sendiri bahwa ada suara seperti orang melompat di belakang gitu loh, Pak Mas Baim. Baik, investigasi masih terus dilakukan terutama untuk memburu pelaku. Terima kasih Kapolsek Banjar Agung AKP Irwan Syah telah menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam hari ini. Informasi lain, saudara, juru parkir di Sleman, Yogyakarta diserang dengan senjata tajam oleh seorang pria tak dikenal. Pelaku langsung ditangkap dan dikeroyok warga. Pria ini jadi sasaran 6 keluarga usai diduga menyerang seorang juru parkir menggunakan senjata tajam. Peristiwa terjadi di Jalan Godean Sleman, berawal saat pelaku yang tidur di area parkir dibangunkan oleh korban. Pelaku yang emosi langsung menyerang korban. Pelaku yang babak belur dihajar warga dibawa ke rumah sakit kemudian ditahan di Mapolsek Gamping. Untuk pelaku masih kami dalami identitasnya. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Gamping. Namun demikian kami lakukan perawatan saat ini di Rumah Sakit PKU Gamping. Pada saat diamankan ada banyak warga yang mengamankan sehingga kami laksanakan pengobatan di Rumah Sakit PKU Gamping. Dendam tak mendapat perhatian, seorang mahasiswa di UIN Suskaryo tega menikam teman dekat di area kampus. Pelaku terancam dipecat dari kampus. Dendam tak mendapat perhatian, seorang mahasiswa tega menikam teman dekat di area kampus. Kisah asmara bertepuk sebelah tangan ini kini berakhir di balik jeruji besi. Nasib malang dialami Faradila Ayu Pramesti. Mahasiswi tingkat akhir UIN Suska ini menjadi korban penikaman teman dekatnya di area kampus. Farah tak berdaya melawan pelaku yang gelap mata membawa senjata tajam untuk menganiaya. Seketika suasana kampus mencekam. Tugas keamanan kampus yang mendekat berupaya melerai. Farah berhasil diselamatkan dengan kondisi bersimbah darah. Sementara pelaku langsung dibekuk dan diserahkan ke kantor polisi terdekat. Dari pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya korban karena rasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Pelaku tak terima dan merasa kurang diperhatikan Faradila. Selama ini, Faradila lebih memilih fokus untuk persiapan ujian akhir. Terjalin suatu hubungan yang cukup dekat, saling mengisi dan saling memperhatikan. Namun karena memang konsentrasi daripada mahasiswi saudari korban ini adalah saudari Farah ini sangat konsentrasi untuk persiapan ujian akhir atau skripsi ini, tersangka merasa kurang diperhatikan. Merespons kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus, pihak Universitas Sultan Syarif Kasim telah menerjunkan tim kode etik. Sanksi berat menanti pelaku atas tindakan nekatnya terhadap korban. Sekarang tim kode etik sedang berjalan untuk mendalami perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini dan dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tersangka kini sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya tersangka terancam pidana 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.
Ya, kisah asmara bertepuk sebelah tangan jadi petaka bagaimana cara mengelola emosi pelajar agar tidak berujung pada tindakan pidana. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas Baim. Bicara kalau lihat ya kasus tadi yang kita simak bersama, bagaimana bisa pelajar buta karena asmara, Mbak Hani? Oke, jadi sebetulnya bukan asmaranya yang buta, tapi ini adalah obsesi atau kebutuhan untuk memiliki. Tapi karena ekspektasinya itu tidak ada, ekspektasinya itu ternyata tidak terlaksana, maka pelaku ini jadi hilang arah gitu ya. Nah, pada individu tertentu ya, penolakan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Apalagi di usia-usia yang seperti ini gitu ya, di usia remaja akhir gitu yang akan menuju dewasa, sebuah hubungan itu dianggap sebagai sesuatu yang menaikkan level sosialnya. Jadi ketika dia tidak terbiasa mengelola emosi, tidak terbiasa menerima penolakan, maka kondisi-kondisi yang tidak diharapkan ini bisa menyebabkan sebuah agresi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kriminologi, bukan cintanya membutakan, tetapi ego yang tidak mampu menerima penolakan. Kami mendapatkan informasi sementara dari pihak kampus kalau pelaku ini cenderung introvert. Apakah ini bisa memperparah dendam pada korban menurut Anda? Ini penting diluruskan ya Mas Baim ya, bahwa introvert itu bukan faktor dari kriminal. Banyak sekali orang-orang introvert itu yang memiliki empati, memiliki simpati, dan dia bisa meregulasi emosi gitu ya. Jadi bukan introvert atau extrovertnya, karena saya pun juga introvert. Tapi yang dilakukan seseorang atau individu biasanya ketika dia tidak diterima atau tidak punya hubungan sosial yang baik dengan rekan-rekannya, mereka cenderung menginternalisasi permasalahan itu dan tidak punya ventilasi emosi. Sehingga ketika menghadapi permasalahan pun penolakan itu, dia menjadi memiliki obsesi tertentu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Di mana kalau dia tidak mati atau tidak dihilangkan, akan menjadi milik orang dan itu egonya akan semakin tersakiti. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang tidak hanya dimiliki orang introvert, tapi siapapun bisa memiliki. Artinya, literasi emosi dan regulasi emosi ini tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi tertentu, termasuk si pelaku ini. Mbak Hani, ini kan mereka sudah menjalin komunikasi, kata polisi sudah saling mengisi. Namun tiba-tiba berubah menjadi petaka. Artinya di sini ada yang salah dengan pola komunikasinya. Oh iya, benar sekali. Jadi begini Mas, sebetulnya hubungan red flag itu terbaca. Hanya saja apakah masing-masing anak ini di antara keduanya itu bisa menghadapi red flag ini. Ada beberapa orang atau beberapa remaja yang mengetahui ketika pasangannya red flag dia harus segera menjauh karena dia dalam kondisi berbahaya. Tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa ikatan emosional itu memang susah untuk ditinggalkan. Jadi ketika kondisi-kondisi ini dibiarkan, maka seseorang yang tidak bisa ditinggalkan ini akan mencari pribadi atau pasangannya itu dianggap sebagai korban yang layak untuk menerima obsesinya gitu. Tapi ketika obsesinya itu tidak terlaksana, dia akan menjadi pribadi yang menghancurkan tadi atau perilaku-perilaku agresif. Karena sebetulnya dia tidak ingin ditinggalkan karena egonya itu harus diberi makan kepuasan-kepuasan untuk memiliki. Kalau lingkungan kampus apakah bisa mendeteksi perilaku yang tadi? Oke, kalau lingkungan kampus mungkin tidak bisa mendeteksi, tetapi bahwa seseorang yang terhubung ini yang paling bisa mendeteksi. Masalahnya kampus adalah apakah mereka atau pihak kampus memiliki lembaga atau organisasi yang bisa menerima laporan. Bagaimana SOP-nya gitu ya? Bagaimana dengan konselingnya? Apakah ada konseling tertentu? Apakah ada edukasi terhadap mahasiswa terkait dengan kondisi-kondisi yang rentan? Bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang atau pasangan yang punya aktivitas kekerasan? Misalnya nih, dia sering mengucapkan kata-kata kasar, dia sering mengancam, dia sering menarik diri. Nah, pasangan-pasangan seperti itu seperti apa? Bagaimana teman-temannya gitu? Apakah mereka juga merespon kondisi-kondisi pertemanan yang dianggap red flag tadi itu? Kontrol sosial memang sangat-sangat diperlukan. Jadi termasuk soal edukasi tadi yang Anda singgung, perlu ada edukasi kepada pelajar mahasiswa untuk mengelola emosi?
Iya, benar sekali. Karena sebetulnya pengelolaan emosi itu berasal dari rumah. Tapi pada saat ini yang kita lihat banyak sekali remaja itu yang ternyata tidak punya literasi emosi. Sehingga mereka di dunia luar pun menjadi memiliki perilaku yang agresif. Karena mereka tidak mengerti bagaimana cara meregulasi emosi. Dan mereka tidak sempat berpikir apa yang akan terjadi atau konsekuensi ketika aku melakukan agresi yang destruktif seperti ini. Baik, terima kasih Kriminolog Hanifah Hasna telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Selamat malam Mas Baim. Saudara, Indonesia menegaskan komitmen penuh mewujudkan perdamaian abadi di Gaza, Palestina dengan mengirim pasukan perdamaian. Ulasannya hadir sesaat lagi di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo akan mengirim pasukan untuk mendukung perdamaian di Gaza. Upaya ini ditempuh untuk mengawal perdamaian Palestina. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh Indonesia mewujudkan perdamaian abadi di Gaza, Palestina. Dalam pidatonya pada KTT Perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia menerjunkan pasukan perdamaian. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi gencatan senjata dan solusi damai di kawasan tersebut. Saudara, inilah ulasan Istana selengkapnya. Hurt themselves, but they're working on it. But I just want to let you know you have my total and complete endorsement, and I'm putting it out. I already did, but I'm putting it out again. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. And Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Ya kita siap. Ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Warga Palestina di Gaza hidup dalam situasi darurat permanen. Bertahan di tengah reruntuhan akibat agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023. Meskipun upaya gencatan senjata dan negosiasi damai intensif dilakukan, warga terus menanti keamanan sejati sambil berjuang melawan kelaparan, kehancuran infrastruktur, dan cuaca ekstrim di tenda pengungsian. Sebatas kecaman dari dunia tidak menghentikan agresi militer yang dilakukan Israel. Upaya terbaru mencari perdamaian di Palestina muncul dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu upaya dari Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah pembangunan Gaza baru. Semangat untuk perdamaian di Gaza, Indonesia masuk sebagai anggota Dewan Perdamaian. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Oke, terima kasih. KTT Perdana Dewan Perdamaian jadi ajang penegasan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF di jalur Gaza, Palestina. Komandan ISF, Mayor Jenderal Jesper Jeffers, mengungkapkan Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyoroti mandat penugasan pengiriman pasukan apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump. Dia juga mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dan Hamas. Tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan, ya. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB. Oke, kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, sekarang misalnya gini, di dalam konteks BOP, apa mandat yang diberikan kepada Indonesia? Misalnya, apakah kita mau jadi peacekeeping atau kita hanya melegitimasi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina? Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo menargetkan tim pendahulu atau tim advance dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya kita siap, kita tegas. Kapan Bang kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini sudah. Ya. Pengiriman pasukan ke Palestina jadi perhatian publik. Komisi 1 DPR menyoroti soal pembiayaan pengiriman pasukan agar lembaga yang mengeluarkan mandat bersedia membiayai. DPR juga mewanti-wanti agar pasukan Indonesia jangan sampai terseret konflik bersenjata manapun. Punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu, yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik, ZENI dan medis. Terkait kekhawatiran soal tugas pokok dan fungsi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono bilang, pasukan Indonesia hanya akan terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan untuk menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak. National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan. Meski Dewan Perdamaian adalah bentukan Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali tegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian mencerminkan sikap Indonesia mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Kehadiran pasukan Indonesia diharapkan bisa berkontribusi dalam perdamaian di Gaza. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, khususnya kehadiran pasukan Indonesia di Gaza, diharapkan bisa berkontribusi agar tercipta perdamaian serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Jakarta Ramadan Festival resmi dibuka sore hari tadi. Di malam hari, masyarakat disuguhkan dengan pemandangan lampu-lampu indah di sepanjang trotoar sekitar Bundaran HI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Ramadan Festival pada Jumat sore tadi. Sejumlah warga manfaatkan momen untuk berfoto dan menikmati beragam lampu hias bertemakan bulan Ramadan di sekitaran Bundaran HI. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan Denny Yosua dari Bundaran HI Jakarta Pusat.
Bulan Ramadan rasanya cerah dan indah sekali ya. Selain suasana hati kita adem tentunya di bulan Ramadan ini, kalau Anda berkunjung, saudara jalan-jalan di sekitaran Bundaran HI, Anda akan melihat ini ada banyak sekali lampu-lampu indah. Karena tadi kalau saya melihat begitu ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tadi sudah membuka acara Jakarta Ramadan Festival yang dimana tadi sudah disambut banyak penabuh rebana begitu, dan kalau malam hari ini Anda lihat ini ada lampu-lampu banyak. Ini adalah Jakarta Light Festival ini yang selalu ada sampai tanggal 24 Maret 2026, saudara. Epic rasanya kalau ibu-ibu nggak foto-foto melihat ornamen-ornamen seperti ini. Mungkin saya mau coba ganggu, semoga saya nggak dimarahin ya, tapi saya mau menyapa dulu ibu yang lagi berfoto ini. Permisi ibu, maaf mengganggu, lagi foto-foto, boleh dari Kompas TV mau ngobrol? Boleh ya bu? Iya, boleh ibu, namanya siapa? Saya Bu Tuti. Bu Tuti, saya lihat kan dari tadi ibu seru banget nih foto-fotonya. Ibu bagaimana nih mengetahui ada lampu-lampu indah seperti ini? Ibu bagaimana melihat keindahan? Ya itu, tadi saya udah lewat sih sore. Tapi saya lihat kalau bagusnya ini kayak malam hari. Karena langsung ada ininya kan, lampunya nyala kan. Jadi saya balik lagi nih. Tadi habis bukber sama teman-teman, terus saya ya bela-belain ke sini lagi. Saya tertarik sama lampu-lampunya ini. Nggak tahu nih, kayak dari saya berasa bukan di Indonesia jadinya. Berasanya di mana tuh, Bu? Luar biasa. Berasanya seperti di mana kalau bukan di Indonesia? Entah tahu ya, entah Turki, entah di Uzbekistan, pokoknya di luar. Di Turki ya, Bu? Iya, benar. Siap, terima kasih banyak Bu Tuti. Iya, terima kasih. Melihat kan saudara, ternyata tadi sudah dikatakan oleh salah satu pengunjung namanya Ibu Tuti. Dia menyebut bahwa memang lebih indah lampu-lampu ini tuh dilihat di malam hari karena lebih cerah begitu ya. Ini ada banyak juga ini orang-orang dari tadi saya lihat memanfaatkan momen di Selasar Muamalah ini, saudara, karena kalau saya juga mau mengajak Anda nih untuk melihat juga, selain Anda bisa menikmati lampu-lampu yang ada, di sini tuh juga ada semacam papan informasi. Ini menarik banget buat saya. Seperti misalnya, Anda bisa lihat di sini ada informasi soal tradisi Ramadan. Nah, ini bisa menambah wawasan mungkin untuk Anda yang punya teman-teman bukan dari misalnya dari agama lain begitu, untuk melihat seperti apa sih tradisi Ramadan begitu. Ini menarik sekali tentunya saudara, dan ini menjadi salah satu juga yang disediakan pemerintah, hiburan yang disediakan pemerintah tentunya, yang akan terus ada sampai 31 Maret 2026. Tidak hanya Jakarta Light Festival, tapi juga kabarnya akan ada penampilan-penampilan dan acara-acara lainnya yang disediakan pemerintah selama bulan Ramadan ini, supaya orang-orang yang mudik pergi ke Jakarta ini bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Gimana, penasaran? Saya tunggu deh kehadiran Anda kalau penasaran di Bundaran HI Jakarta. Zevanya Situmeyang, Yordani Yosua, Kompas TV, Jakarta. Lubang raksasa di Aceh Tengah semakin luas. Sebulan setelah jalan utama putus, kini longsoran menyentuh jalan alternatif. Lubang raksasa di Desa Pondok Bale, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin luas. Sebulan setelah jalan utama putus, kini longsoran menyentuh jalan alternatif. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Bale dalam pantauan udara. Terlihat sebagian badan jalan alternatif sudah jatuh ke dalam lubang raksasa. Perkebunan warga pun terancam dampak melebarnya lubang ini. Akses jalan telah ditutup. Sebelumnya jalan utama Blangmancung Simpang Balik putus total sejak 26 Januari lalu akibat longsoran yang terus meluas. Penduduk kami, penduduk Kampung Pondok Bale berjumlah 960 jiwa dan 280 kakak yang akan terdampak apabila jalan tersebut dibiarkan terus tanpa ada penanganan. Harapan kita seperti apa nih, Pak? Harapan kita ya sebagai pemerintahan kampung ini supaya agar bisa cepat lah, karena udah 2 kali pindah jalur alternatif ini. Kompas Malam berakhir sampai di sini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.